Hai semua, kembali lagi bersama saya, Anime. Oke, di video sebelumnya, di awal pembahasan kita langsung disambut oleh duel antara Izayui bersama Grey melawan bayangan Leticia. Walaupun duelnya belum selesai atau lebih tepatnya baru dimulai. Lalu kemudian pada saat Izayui lagi duel lawan bayangan Leticia itu, di bawah lebih tepatnya Underwood diserang oleh pasukan Titan secara tiba-tiba. Jin, Asuka, Kurosagi, dan Pes yang ada di bawah yang mengetahui itu, mereka itu langsung membuat sebuah rencana untuk mengatasi itu. Lalu di dinding luar kastil kuno, Yu sedang mendapatkan sebuah kesulitan atau masalah, yaitu dia mendapatkan 12 lebih pecahan bintang. Pada awalnya Yu dan yang lainnya itu panik dan bingung, tapi karena Yu tidak mau menyerah, akhirnya Yu pun mendapatkan jawabannya. Kemudian di tempat yang sudah direncanakan, Kurosagi tiba-tiba mendapatkan sebuah kejutan dari seorang anak kecil yang belum Kurosagi ketahui. Dan setelah Kurosagi tahu kalau anak kecil itu adalah musuh, terjadilah duel antara mereka. Dan pembahasan pun selesai. Jadi bagaimana kelanjutannya? Tapi sebelum kita lanjut, saya ingin minta supportnya untuk like, subscribe, dan juga yang terpenting share-nya. Agar channel ini berkembang, oke? Oke, kita tidak usah berlama-lama lagi. Jadi mari kita lanjutkan pembahasan kelanjutan anime Mondai Chitachi-nya. Let's go. そこで提案よ。私たちとギフトゲームをしましょう。あなたのフォレスガル存続と私たちノーネームの誇りと魂をかけてね。Di sebelah tenggara Underwood, pertarungan dengan para Titan berjalan dengan sangat gampang sekali di tangan Pes. Bahkan saking gampangnya itu, malah kelihatan kayak nggak lagi perang gitu. Tapi malah kelihatan kayak lagi ada pembantaian satu pihak gitu. Bahkan ya, walaupun ada beberapa Titan yang berhasil menghindari angin hitamnya Pes dan menerobos garis pertahanan sampai ke garis pertahanan, mereka pasti akan langsung disambut sama Asuka dan Din yang sudah menunggu mereka di sana. Dan dengan kombinasi mereka ini, mereka itu berhasil memukul mundur para pasukan Titan. Ya walaupun kombinasi ini masih ada celah jika mereka berdua itu dikepung secara bersamaan. Tapi selama musuh belum melakukan itu, kombinasi ini bisa dibilang tak terkalahkan. Kemudian beberapa saat setelahnya, pas Asuka lagi duel, asik-asik duel itu, dan berhasil memukul semua Titan yang ada di hadapannya itu, Asuka itu ngerasa kalau Titan-Titan itu udah berakhir. Dan karena udah berakhir gitu, dia pun maunya istirahat sedikit atau tarik napas lah sebentar gitu. Tapi tiba-tiba Asuka itu mendengar suara teriakan salah dari belakangnya, yang mengatakan kalau masih ada satu Titan lagi dan sedang menuju ke arahnya. Seperti yang dibilang salah itu, Titan yang membawa rantai dan juga tombak tiba-tiba itu lari ke arah Asuka dan Din. Dengan keburu-buru, Din itu mengangkat tangan kanannya untuk maunya itu memukul Titan itu. Tapi karena sudah terlambat, Titan itu berhasil mengikat dan mengunci pergerakan Din menggunakan rantainya yang dilemparkan langsung ke Din. Setelah berhasil mengikat Din dengan tombaknya itu, Titan itu mulai menyerang Asuka. Asuka yang melihat itu langsung mengangkat tangannya untuk menepis serangan itu menggunakan kekuatan atau gift dari Hand of Ruby. Tapi sebelum Asuka ngeluarin kekuatan Hand of Ruby itu, tiba-tiba datanglah kilatan cahaya yang memotong tombak dari Titan itu. Dan membuat Asuka itu jadi kebingungan. Tombak siapa ini datang tiba-tiba? Nah gitulah mungkin. Sedangkan Din, dia langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk meraih kepala Titan itu dan membenturkannya ke tanah hingga hancur dan gak gerak lagi itu Titan. Dan mereka pun benar-benar berhasil mengalahkan semua Titan sekarang yang ada di hadapannya loh. Walaupun Asuka masih bingung sama kilatan cahaya itu, tapi Asuka malah lebih memilih untuk berbalik badannya dan bertanya kepada Salah yang tiba-tiba turun dari langit. Kok cepet? Ada apa? Salah pun menjawab dengan meminta maaf dulu kepada Asuka. Kemudian Salah itu menjelaskan kepada Asuka kenapa pasukannya dia dan dia itu mundur.
Salah bilang kalau pasukan mereka itu dihadang langsung oleh Demon Lord sendiri, yang memaksa mereka itu mundur dan hanya menyisakan Izayui dan Grey yang melawan Demon Lord itu. Mendengar Izayui yang masih bertarung di atas, Asuka pun menjadi lega. Awalnya dia itu tegang gitu, kok tiba-tiba turun gitu, ada apa sih? Tapi setelah mendengar nama Izayui, dia pun langsung tenang. Asuka tenang karena dia itu percaya sama Izayui. Selama Izayui itu masih di atas, no problem, pikirnya Asuka. Karena udah lega, Asuka lalu mengajak Salah untuk bekerja sama dalam mengalahkan Titan-Titan di garis pertahanan ini. Beda halnya dengan Asuka yang sudah lega. Salah ini malah merasa bersalah sama Asuka karena dia itu tidak bisa menepati janjinya kepada Asuka untuk menyelamatkan Kyo. Salah pun bertanya kepada Asuka, apakah Asuka tidak marah kepadanya? Asuka pun menjawab, emang benar Asuka akan marah. Tapi jika itu Salah yang maunya kabur, dengan kemauannya Salah gitulah. Tapi jika ini membahas tentang Izayui, maka lain ceritanya. Maka dari itu Salah tidak perlu khawatir. Dan juga Asuka itu sudah bisa menebak alasan kenapa Salah itu turun dan pasukannya itu. Itu sudah pasti. Karena dia itu pasti itu diusir sama Izayui. Walaupun sedikit sebel, alasan Asuka menebak itu karena dia sendirilah orang pertama yang dilindungi Izayui dengan cara yang kasar seperti itu. Maka dari itu, daripada marah ke Salah, Asuka itu lebih merasa gitu kalau dia dan Salah itu malah senasib. Jadi untuk apa marah gitu loh. Melihat reaksi Asuka sama mendengar jawabannya itu, Salah pun hanya bisa tersenyum gitu untuk membalasnya itu. Lalu kemudian Asuka bertanya kepada Salah, apakah kilatan cahaya tadi itu ulahnya dia? Salah pun menyangkal itu dan mengatakan kalau kilatan cahaya itu mungkin adalah anak panah milik Faceless yang saat ini sedang bertarung di garis depan. Jadi Faceless ini saat ini itu posisinya itu sama kayak Face di garis depan. Faceless ini memiliki gift yang berupa sebuah senjata seperti anak panah, busur panah, tombak, dan pedang. Dia itu bertarung menggunakan pedangnya untuk membersihkan Titan-Titan yang ada di hadapannya. Dan jika ada Titan yang mencoba untuk kabur setelah ditebas sama pedangnya itu, dia itu langsung ngeluarin senjatanya yang lain, yaitu tombaknya, untuk menubangi Titan-Titan yang mencoba kabur itu. Dan jika ada Titan yang berhasil menghindari angin hitam Pes, maka dia akan langsung menggunakan busur panah dan anak panahnya itu untuk menyerang Titan itu. Ya bisa dibilang ini dia itu duel itu kayak Ain tuh loh, di Overlords, Ain lawan si Celitia tuh. Kayak gitulah model-modelnya. Asuka yang denger kalau ini adalah anak panahnya dari Faceless, dia langsung kaget dan noleh ke arah Faceless yang lagi bertarung di garis depan. Setelah noleh ke Faceless, Asuka itu langsung terpesona sama gerakan atau gaya bertarung Faceless yang seperti penari pedang. Dia menari-nari sambil berganti-ganti senjata, membuat Asuka itu sangat terpesona. Tapi walaupun gitu, Asuka tidak mau kalah dengannya. Karena itu Asuka itu memotivasi Salah untuk bersemangat agar mereka berdua itu juga bisa ke garis depan. Pokoknya nggak mau kalah lah gitulah. Asuka ini sama Faceless ini nggak tahu kenapa. Salah pun termotivasi dan dia pun mulai bersemangat. Tapi tiba-tiba pada saat mereka berdua itu ngomong tadi itu, mereka tiba-tiba mendengar suara melodi Golden Harpa dari arah musuh. Kemudian Salah itu bertanya pada Asuka, apa saja yang Asuka tahu tentang gift Golden Harpa itu. Asuka menjawab, kalau setahunya Golden Harpa itu bisa mengganggu pikiran orang lain dan memanggil kabut. Salah pun membalas kalau itu salah, karena yang dikatakan Asuka itu hanya sebagian kecil saja dari kekuatan Golden Harpa itu. Salah mulai menjelaskan kepada Asuka. Setelah Salah itu meneliti Golden Harpa itu setelah dicuri sama Yu itu, sebelum dicuri lagi sama Aura. Ya pokoknya gitulah.
dia itu mendapatkan fakta kalau Golden Harpa itu adalah benda milik salah satu dewa-dewi Celtic yang memiliki kekuatan suci, pengendali emosi, membuat seseorang tertidur, dan mengendalikan cuaca. Mengendalikan cuacanya itu contohnya itu seperti cuaca awan gelap berpetir waktu di awal pembahasan volume 4 waktu itu. Jadi yang awal volume 4 itu bukanlah ulah dari si naganya itu, tapi si Golden Harpa ini. Setelah mendengar itu, Asuka pun bertanya pada Salah, kalau tahu sehebat itu, kenapa bisa kecolongan? Mendengar sindiran halus dari Asuka, Salah langsung cemberut dengan wajah malunya sambil mengakui kesalahannya itu. Ya, maaf gitulah pokoknya. Melihat reaksi Salah yang seperti itu, Asuka langsung menggodanya yang menyebabkan Salah itu langsung ngambul atau merajuk. Dan di saat mereka berdua berbincang-bincang itu atau ngomong-ngomong itu, pertempuran di garis depan situasinya mulai berubah. Lalu kita beralih ke garis depan atau medan pertempuran. Pes terus mengeluarkan angin hitamnya untuk membunuh musuh-musuhnya. Tapi karena saking gampangnya musuh dikalahin sama dia, Pes itu langsung merasa bosan karena titan-titannya itu terlalu lemah. Bahkan saking bosannya, Pes itu merasa kalau duel lawan Asuka itu lebih menarik daripada lawan titan-titan ini. Setelah berpikir seperti itu, Pes secara tiba-tiba dikejutkan dengan suara dari melodi dari Golden Harpa. Pes yang mendengar itu langsung menjadi tidak senang. Pes pun langsung menatap ke tengah-tengah barisan musuh untuk melihat sumber dari melodi Golden Harpa itu. Lalu beberapa saat setelah melodi Golden Harpa terdengar, titan-titan yang sudah sekarat karena angin hitamnya Pes mulai dipaksa bangkit kembali mengikuti alunan melodi Golden Harpa layaknya seperti boneka. Walaupun Pes saat ini memang lagi nggak mood karena bosen, tapi setelah melihat metode keji ini, Pes pun jadi tidak bisa membiarkan itu. Pes terbang ke langit dan mulai mengeluarkan serangan kuat yang Pes tembakkan secara bertubi-tubi ke arah sumber dari melodi dari Golden Harpa itu. Dan sekaligus sama kerumunan titan yang ada di sekeliling. Akibat dari serangan Pes itu, para titan yang ada di sana itu mokat dan terlihatlah wanita berjubah hitam yang sedang melakukan ritual menggunakan The Book of Invention yang tidak lain adalah Aura. Aura menyapa Pes dan bertanya kepadanya, apakah menyenangkan bekerja sama Nonim? Pes pun menjawab, ya, setidaknya tidak semenjijikan seperti membantu kalian. Dan seperti yang kalian dengar, dan juga seperti yang sudah diprediksi Izayui waktu rapat antar komunitas waktu itu, Pes itu ternyata memang pas itu bekerja sama dengan grupnya yang mulia ini waktu itu. Kemudian tanpa basa-basi, setelah menjawab pertanyaan Aura itu, Pes itu langsung mengarahkan telapak tangannya ke arah Aura dan mulai mengeluarkan racun yang bergerak cepat disertai dengan suara jeritan dan juga rintihan dari jutaan jiwa. Tapi dikarenakan sama level spiritnya yang sudah menurun akibat telah meninggalkan komunitasnya itu, The Paid People of Hamelin, serangan racun dari Pes itu tiba-tiba meledak sebelum berhasil menyentuh Aura. Pes benar-benar terkejut, sedangkan Aura dia tertawa terbahak-bahak sambil mengejek Pes. Setelah puas tertawa, Aura mencoba membujuk Pes untuk berada di pihaknya lagi dengan iming-iming akan diberikan sebuah gift yang lebih kuat lagi. Tapi Pes tidak memperdulikan omongan Aura itu. Dia masih terus-menerus menembaki racunnya itu kepada Aura. Walaupun hasilnya tetap sama, tidak berguna. Karena bukan hanya level spiritnya saja yang menurun, tapi juga dikarenakan oleh lingkaran ritual yang dibuat oleh Aura itu juga bisa menjadi sebuah perisai. Yang mana setiap serangan Pes akan langsung meledak sebelum berhasil memasuki ke dalam lingkaran ritual itu. Selagi Pes terus-menerus menyerang Aura, Aura sambil tersenyum dan sombong gitu, dia juga terus-menerus membujuk Pes untuk menjadi sekutunya lagi. Dengan mengatakan, jika kau mau kembali lagi, maka kita, maksudnya kelompok yang mulia itu,
akan memberikan bawahan yang lebih baik dan lebih banyak daripada Raja Iblis yang gak berguna, The Pied Piper of Hamelin. Mendengar komunitas The Pied Piper of Hamelin direndahkan oleh Aura atau diejek oleh Aura, membuat Pes benar-benar sangat marah. Dia menyuruh Aura untuk diam. Dan dengan sekali ucapan itu, tiba-tiba gelombang hitam milik Pes itu akhirnya berhasil masuk dan membuat pipinya Aura itu terluka. Ekspresi wajahnya yang tadinya songong itu tiba-tiba berubah menjadi kaget. Ih, kok bisa? Pes di sini benar-benar sangat marah. Sambil mengepal tangannya yang berisikan cincin Pied Piper, Pes marah-marah sama Aura. Aura, jika ada sesuatu yang membuatku berterima kasih kepada kalian, itu adalah Grimoire The Pied Piper of Hamelin yang membuatku dapat masuk ke komunitas itu. Tapi karena kau menginjak-injak perasaan ini, bahkan walaupun The Pied Piper of Hamelin bagimu itu adalah bidak catur yang bisa kau buang seenaknya, tapi tetap saja itu adalah bendera yang aku pertaruhkan. Dan bahkan anggota di sana itu berani mengorbankan diri mereka sendiri demi diriku, demi kedua rekanku itu yang telah meninggal karena ambisi Black Death Demon Lord atau Pes itu sendiri. Aku tidak peduli bagaimanapun dan dengan cara apapun, aku akan tetap ingin mempertahankan bendera dari Grimoire Hamelin. Jadi menghina rekan-rekanku sama saja dengan menghina benderaku juga. Jadi mulai sekarang aku akan memutuskan hubunganku dengan kalian. Dan yang tersisa hanyalah rasa haus darah. Dasar kau penyihir tua. Kemudian mari kita flashback dulu. Kenapa bisa kayak gitu Pes? Pada awalnya, Pes itu adalah sekelompok roh jahat yang tidak memiliki hubungan apapun sekalipun sama The Pied Piper of Hamelin atau komunitas Grimoire Hamelin. Tapi entah kenapa dia itu berhasil dihidupkan kembali dengan nama itu dalam bentuk sebuah cincin Pied Piper. Awalnya itu ya Pes itu merasa tidak layak mendapatkan hak istimewa ini karena dia itu Raja Iblis yang jahat dan juga orang luar dari komunitas itu. Kenapa dia yang dihidupin? Kan ada dua lagi itu, kenapa nggak mereka yang orang asli dari komunitas itu, Grimoire Hamelin. Tapi setelah mendengar permintaan keras kepala dari Shiroyasha dan diberikannya harapan baru dalam kebangkitannya itu, Pes pun akhirnya menerima permintaan dari Shiroyasha itu. Oke, kita kembali lagi. Aura yang mendengar penolakan dari Pes itu langsung sedih, kayak ditolak sama cewek gitu, sama kecewa gitu sama keputusannya Pes. Dan tepat pada saat itu juga Asuka, Din, Sala dan pasukan Draco Griff tiba-tiba datang dan berhasil mengepung Aura. Kemudian Asuka melirik ke Pes sambil memujinya karena telah menolak tawaran dari Aura. Saat ini seluruh pandangan orang-orang menuju ke arah Aura. Sala yang sebagai perwakilan dari pasukan Underwood, dia maju perlahan-lahan mendekati Aura sambil mengeluarkan pedangnya. Sala menyuruh Aura untuk menyerah dan jadi tahanannya. Walaupun saat ini kondisi Aura itu sedang dikepung oleh pasukan musuh, dia itu masih enjoy-enjoy aja, kayak masih pede sekali gitu, masih bisa menang gitu. Kemudian Pes pun memberitahukan pada yang lainnya untuk tetap waspada pada si Aura itu, karena Aura itu bukanlah hanya seorang penyihir biasa, tapi dia itu sebenarnya adalah seorang fairy atau peri. Ya seperti di anim-anim lainnya gitu. Peri itu identik sama kekuatan sihir yang kuat gitu, sangat kuat sekali. Dan Aura itu sama seperti peri-peri itu. Makanya Pes itu nyuruh yang lainnya itu tetap waspada. Di lain sisi, Jin yang saat ini sedang jauh dari tempat pertempuran. Dia itu sedang mengamati medan pertempuran melalui indera dari Pes. Bukan hanya itu saja, setelah menyamakan indera mereka berdua itu juga bisa mengobrol melewati telepati. Jadi tidak hanya bisa melihat apa saja yang Pes lihat, Jin itu juga bisa berbicara dengan Pes melalui telepati.
Setelah itu, PES itu langsung menyuruh Aura juga untuk menyerah. Tapi bukannya ketakutan gitu dan menyerah. Aura itu malah ngeluarin ekspresi datar sambil memandangi seluruh pasukan Underwood yang sedang mengepungnya. Ya kayak ginilah. Ku tandai kalian semua ya. Lihat ntar lah gitulah. Setelah melihat semua musuhnya itu, Aura bertanya kepada PES, apakah PES tahu kenapa para Titan lemah sama wabah kematian hitam atau angin hitamnya PES. PES pun bingung mendengar itu. Kemudian Aura melanjutkan perkataannya lagi. Karena ada salah satu Titan yang kuatnya itu luar biasa, yang dapat mengontrol kematian hitam untuk memperbudak Titan lainnya. Setelah Aura selesai mengatakan itu, dia menutup buku Grimoire The Book of Invention. Kemudian Aura mengambil The Dead Eye of Valor. PES yang masih kebingungan sama perkataan Aura tadi, tiba-tiba dia itu mendengar tangisan dari Jin dari dalam pikirannya yang membuat PES itu kaget. Jin mendesak PES itu untuk cepet-cepet kalahin si Aura itu. PES pun kebingungan, kenapa emangnya? Jin pun mulai memberitahukan kepada PES kalau dia itu tahu siapa yang diceritakan oleh Aura itu tadi itu, dan itu adalah Balor, orang atau Titan yang membuat sistem perbudakan menggunakan kematian hitam. Dan tujuan dari musuh atau Aura yang sebenarnya adalah membangkitkan Balor itu sendiri melalui ritual dan The Dead Eye of Valor. Mendengar peringatan dari Jin itu, akhirnya membuat PES itu sadar dengan kejanggalan yang terjadi. Tapi itu sudah terlambat. Aura sudah mengangkat tangannya yang memegang The Dead Eye of Valor dan mulai mengaktifkannya sambil mengucapkan selamat perpisahan sama yang lainnya. Selamat tinggal. Dan dalam sekejap, The Dead Eye of Valor memancarkan sinar hitam yang menutupi seluruh medan pertempuran. Salah dan yang lainnya sudah siap mati karena kena sinar dari The Dead Eye of Valor itu. Tapi tiba-tiba mereka semua itu kaget karena mereka itu tahu kalau mereka itu masih hidup dan gak luka sama sekali. Gak ada yang tahu apa yang terjadi. Mereka semua itu saling menatap satu sama lain dengan kebingungan gitu. Tapi sesaat kemudian tiba-tiba para Titan berteriak karena kutukan yang dikatakan sama Aura dan Jin itu tiba-tiba terlepas dari mereka, dan mereka pun bebas dari kutukan atau sistem itu. Ayo, kenapa bisa begitu? Aku juga nggak tahu. Jadi mari kita lanjutkan. Tapi sekarang kita beralih lagi ke posisinya Kuro Usagi. Di tenggaranya Underwood, keringat di dahi Kuro Usagi terus menetes saat dia berlari sekitar di medan pertempuran. Kuro Usagi juga telah kehabisan Vajra replikanya dan yang tersisa cuma 2 gift tipe perangkat dari kertas Mahabharata. Dan gift itu juga memiliki resiko yang besar. Sebenarnya Kuro Usagi itu sangat ingin sekali pergi ke garis depan atau medan pertempuran untuk menghentikan ritual dari Aura itu untuk memanggil Demon Lord Balor. Tapi karena sampai saat ini Kuro Usagi itu masih terus dikejar-kejar sama Rin, dan karena cuman Kuro Usagi saja yang bisa mengimbangi kecepatan dari Rin, maka akan jadi masalah atau bahaya jika Kuro Usagi itu sekarang ini pergi ke medan pertempuran. Sambil kejar-kejaran itu, Rin itu terus melemparkan belati-belatinya ke Kuro Usagi sambil terus menjaga jarak dari Kuro Usagi. Dan Kuro Usagi itu terus menghindari belati-belati Rin. Dan itu terus terjadi sampai Kuro Usagi itu sudah lupa berapa kali dia itu menghindari serangannya gitu si Rin. Hingga kemudian cahaya pun tiba-tiba mulai bersinar di garis depan atau medan pertempuran. Yang dengan kata lain, The Dead Eye of Valor telah diaktifkan. Walaupun tubuh Balornya itu belum keluar. Kuro Usagi sudah benar-benar ngebet sekali setelah lihat itu. Pengen sekali pergi ke medan pertempuran dan menghentikan ritual itu. Tapi ya karena masih diganggu sama Rin, mau bagaimana lagi. Tapi tiba-tiba semua belati yang dilemparkan ke Kuro Usagi sama Rin itu tuh ditepis oleh Faceless yang datang tiba-tiba entah dari mana, menggunakan pedang
servantsnya. Rin benar-benar terkejut melihat kedatangan dari Faceless itu yang tiba-tiba. Lalu Faceless bilang ke Kurosagi untuk pergi ke medan pertempuran untuk menghentikan The Death Eye of Balor dan menyerahkan duel ini melawan Rin itu padanya. Kurosagi pun langsung berterima kasih kepada Faceless dan Kurosagi langsung pergi dari sana, berlari dengan sangat cepat sambil melompat ke medan pertempuran. Rin yang lihat Kurosagi kabur, maunya dia itu ngejar, tapi Rin itu langsung dihadang sama Faceless. Rin menatap Faceless dengan sangat marah sambil bertanya kepada Faceless, apakah kau disuruh sama Queen Halloween untuk mengalahkan kami? Faceless pun menjawab, tidak. Itu semua pure, hanya semata-mata untuk rasa persahabatan saja. Karena merasa ragu atau nggak percaya dengan yang dia dengar itu, Rin pun bertanya lagi sama Faceless. Tapi tetap saja jawabannya itu intinya sama, hanya untuk rasa persahabatan saja. Dengan suara yang monoton dan juga jujur, Rin yang mendengarnya itu membuat Rin itu merasa kasihan sama Faceless. Kemudian sambil memegang pedang servantnya, Faceless itu memberikan sebuah pilihan kepada Rin. Apakah Rin mau berhenti di sini atau kita berdua akan terluka? Mendengar kesombongan dari Faceless itu, Rin pun bertanya kepada Faceless, emangnya Faceless ini tahu apa yang Rin lakukan? Kok bisa sombong gitu? Maksudnya itu tentang gerakan cepatnya dan lemparan belatinya itu. Faceless menjawab, meski dia nggak tahu caranya bagaimana, tapi Faceless itu dapat menduga kalau Rin itu dapat memanipulasi jarak suatu objek. Dan kali ini akhirnya Rin pun kaget. Rin bertanya lagi kepada Faceless, bagaimana kau tahu? Jenis kesalahan apa yang ku buat sampai kau tahu? Faceless pun menjawab kalau Faceless itu menyadarinya dari kecepatan, jarak dan lintas belati yang dilemparkan Rin itu di mata Faceless itu nggak benar. Yang mana pada saat belati-belati Rin itu langsung jatuh ke tanah pada saat setelah hampir melewati Kurosagi. Jadi setelah melihat itu, Faceless itu menyimpulkan kalau Rin itu dapat memanipulasi jarak atau waktu. Dan menurut Faceless ini, kekuatan Rin itu adalah hasil dari kombinasi kekuatan iblis Macbeth dan juga kekuatan iblis Laplace. Rin mengangkat bahunya sambil tersenyum dan membenarkan pernyataan dari Faceless itu. Kemudian Faceless bertanya lagi kepada Rin, apakah Rin mau bertarung? Rin pun menjawab tidak. Lagi pula tugasnya itu mengulur waktu itu udah beres, dan bagi mereka terlalu cepat untuk melawan Queen Halloween. Jadi Rin gak mau ambil resiko lawan kesatria kesayangannya. Sambil memandang matahari yang sedang dihalangi oleh awan petir, Faceless memuji keputusan Rin. Karena tidak peduli apapun yang Rin lakukan, game ini akan segera berakhir karena Shiroyasa saat ini telah pergi ke Fraksin Buddha. Mendengar Shiroyasa sudah balik ke Fraksin Buddha itu, Rin tuh terkejut dan tidak percaya sama perkataan Faceless. Kau bohong pasti, itulah. Karena di bagian timur itu tempat kekuasaannya Shiroyasa itu, Rin dan Yang Mulia itu dan kawan-kawan itu juga telah ngirim Demon Lord ke sana. Jadi mustahil gitu baginya Rin si Shiroyasa itu pergi ke Fraksin Buddha. Faceless pun mulai menjelaskan kepada Rin, Shiroyasa itu tidak ingin mengulangi kebodohannya 3 tahun yang lalu. Maka dari itu, Demon Lord yang dikirim sama Rin dan yang lainnya itu pasti sudah akan segera end. Rin yang mendengar itu pun hanya bisa tersenyum, kesel gitu, sambil memandangi langit hingga akhirnya dia itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Melihat ke arah medan pertempuran, Faceless menghela nafasnya panjang. Setelah itu dia pun mulai bergumam, kupikir sudah saatnya aku pergi, jadi aku menyerahkan sisanya kepadamu, Jack. Dan setelah itu Faceless pun juga ikut menghilang dari medan pertempuran seperti kabut yang menghilang. Oke, terima kasih karena telah menonton video saya. Jika ada salah kata atau informasi, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa di supportnya juga ya channel ini. Oke, sekian dulu dari saya. Saya pamit undur diri dulu. See you next video.
and